semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi bersama Bunda Esti. Kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah teks deskripsi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, simak penjelasan dari Bunda ya. Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan informasi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami oleh penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan suatu objek, benda, tempat, atau suasana. 2. Melibatkan kesan indera, yaitu penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan perabaan. 3. Menjelaskan ciri-ciri fisik dan objek tertentu seperti bentuk, warna, dan ukuran. 4. Terdapat kata-kata yang bermakna sifat atau keadaan. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Identifikasi, klasifikasi, dan bagian dari deskripsi. Identifikasi adalah penentu identitas objek. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Bagian deskripsi berisi mengenai gambaran objek dalam teks tersebut. Langkah-langkah teks deskripsi. Terdapat 6 langkah-langkah ketika kita akan membuat sebuah teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan yang keenam adalah menyunting teks. Menentukan atau memilih objek. Nah, objek di sini merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Objek di sini bisa berupa tempat, uang, ataupun benda. Objek yang akan dijadikan sebagai sasaran penulisan harus ditentukan terlebih dahulu agar jelas dan terarah penggarapannya. Kedua, menetapkan tujuan teks deskripsi. Tujuan utama dari teks deskripsi adalah memberikan gambaran objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Tujuan ini menjadi amat penting untuk dipahami dan ditetapkan sebelum memulai proses penulisan. Penetapan tujuan akan sangat membantu penulis dalam mengembangkan tulisannya dan dapat memberikan arah kepada penulis. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, penulis memperoleh gambaran objek yang akan ditulis dan membangkitkan semangat sendiri dalam menyajikan data dan gagasan. Ketiga, mengumpulkan data. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penulis perlu mencari data sesuai dengan objek yang akan dideskripsikan. Satu kegiatan penting yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu pengamatan. Nah, melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar, atau merasakan sendiri suasana objek yang akan dideskripsikan. Selain itu, penulis juga akan mendapatkan data yang objektif sehingga lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan garis besar teks yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Sebelum menulis, kita perlu menetapkan kerangka tulisan sebagai pedoman atau acuan dalam menggambarkan objek yang akan ditulis. Melalui kerangka, penggarapan dan pengolahan tulisan menjadi lebih jelas dan terarah. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka tulisan. Langkah yang tidak kalah penting dalam menulis teks deskripsi adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh dan lengkap. Pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan perasaan atau emosi dan imajinasi. Yang terakhir, menyunting teks deskripsi. Menyunting adalah mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa merubah makna.
Tes deskripsi yang baik tidak dapat diselesaikan sekali jadi perlu adanya langkah lanjutan untuk membaca ulang secara cermat sehingga bisa diketahui kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Kekurangan-kekurangan tersebut perlu segera diperbaiki sehingga teks deskripsi yang dibuat menjadi lebih baik dan menarik. Langkah semacam itu disebut dengan menyunting. Unsur penyuntingan teks deskripsi terbagi menjadi dua, yaitu struktur teks dan kaidah kebahasaan. Pada struktur teks, kita akan membagi menjadi dua, menjadi deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum berisi gambaran umum sebuah objek pada awal teks, dan deskripsi bagian, gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara lebih jelas dan terperinci. Kaidah kebahasaan. Pada bagian kaidah kebahasaan terdapat 5 poin yang akan disunting, yaitu ejaan, tanda baca, pilihan kata, tata kalimat, dan kepaduan paragraf. Selanjutnya, Bunda akan memberikan contoh penyusunan teks deskripsi. Yang pertama, kita perlu menentukan objek. Nah, di sini Bunda memilih objek tempat wisata, yaitu Candi Prambanan. Yang kedua, kita harus menetapkan tujuan. Nah, tujuannya di sini adalah menceritakan tentang Candi Prambanan. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Nah, di sini kita akan mengumpulkan data mengenai lokasi, bentuk, dan sejarah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kerangka tulisan. Di sini bisa berupa penyusunan dan juga pengembangan kerangka tulisan. Di dalamnya memuat tentang penjelasan tentang lokasi, sejarah, dan bentuk candi. Langkah yang terakhir yaitu menyunting teks. Di sini kita bisa mengedit atau memeriksa kembali kata dan kalimat yang ada di dalam teks. Bunda juga menyajikan contoh teks deskripsi dari hasil penyusunan langkah-langkah tadi. Candi Prambanan. Di sini terdapat 4 paragraf, di mana paragraf pertama menjelaskan mengenai lokasi dari Candi Prambanan. Paragraf kedua dan ketiga menjelaskan mengenai tentang bentuk bangunan dari Candi Prambanan dan candi-candi yang ada di dalamnya. Dan paragraf yang keempat menceritakan tentang sejarah atau histori dari candi tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak pasti sudah paham ya? Untuk mereview materi pada hari ini, Bunda punya tantangan untuk kalian yang harus diselesaikan. Bunda tunggu ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita akhiri ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.